ibu sekalian, mohon maaf apabila penyampaian orasi saya sangat bisa menyinggung, sudah tidak dicairkan lagi. Maka ini yang jadi tuntutan kami pada hari ini. Penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2025 semakin di Provinsi Gorontalo. Para kepala desa menilai regulasi tersebut tidak hanya membingungkan tetapi juga sangat merugikan desa karena menyebabkan terhentinya pencairan dana desa tahap 2 termasuk intensif berbagai kader desa hingga berbulan-bulan. Aksi protes meletup pada Senin 1 Desember 2025 ketika puluhan kepala desa dan kader mendatangi kantor Gubernur Gorontalo serta DPRD Provinsi Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wakil kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Jeffrey Potabuga. Rekan Jeffrey, silakan laporan Anda. Langsung dari Provinsi Gorontalo, Selasa 2 Desember 2025. Hari ini saya menyampaikan rangkaian lengkap peristiwa yang terjadi kemarin, Senin 1 Desember 2025. Ketika sejumlah kepala desa bersama para kader dari berbagai wilayah di Gorontalo turun menuntut hak mereka yang belum tersalurkan. Kemarin sejak pagi, para kepala desa berkumpul dan berkoordinasi sebelum bergerak menuju titik pertama, yakni kantor Gubernur Gorontalo. Aksi ini dipimpin oleh Hendra Konio, Kepala Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Ia menjelaskan bahwa para kader desa telah datang ke para kepala desa untuk mengadukan insentif yang tidak kunjung dibayar. Sebagian kader bahkan telah menunggu hingga berbulan-bulan dan ada yang disebut sudah mendekati 9 bulan tanpa penerimaan honor. Menurut penjelasan dari koordinator lapangan, penyebab utama persoalan mengarah pada terbitnya PMK nomor 81 tahun 2025. Regulasi tersebut keluar pada 19 November, namun persyaratan pencairan dana desa tahap 2 mensyaratkan dokumen yang tenggang pengumpulannya sudah lewat sejak 17 September. Kondisi ini membuat banyak desa tidak memiliki ruang administrasi untuk memenuhi berkas yang diminta, sehingga pencairan dana desa termasuk insentif kader tertahan. Hendra juga menilai bahwa kebijakan pencairan yang hanya mengutamakan beberapa program nasional tanpa memasukkan insentif kader semakin membuat situasi di lapangan menjadi berat, terutama bagi keluarga yang menggantung kehidupan harian pada honor tersebut. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, mereka tiba di kantor Gubernur menyampaikan aspirasi, kemudian diterima perwakilan dari pihak eksekutif. Pertemuan itu berlangsung aman dengan penjelasan bahwa tuntutan akan diteruskan ke pemerintah pusat karena ranah kebijakan berada di tingkat nasional. Tak lama setelah itu, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, masa bergerak ke titik kedua, yaitu kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Di lokasi ini, para kepala desa kembali menjelaskan secara terperinci bagaimana aturan tambahan dalam PMK 81 membuat 240 desa di Gorontalo tidak memenuhi persyaratan administrasi. Aksi di gedung DPRD ini direspon oleh Komisi 1 DPRD Gorontalo yang tampil lengkap menerima perwakilan desa. Dalam penerimaan tersebut, Komisi 1 menyampaikan bahwa mereka memahami persoalan teknis yang membuat desa tidak bisa mencairkan dana pada tahap 2 ini. Mereka juga menegaskan bahwa ruang fisikal provinsi tidak dapat digunakan untuk menutupi insentif karena APBD 2025 sudah diketok pada 29 Oktober 2025, sehingga tidak ada celah anggaran untuk intervensi cepat dari level provinsi. Wawancara langsung dengan Femi Udoki, anggota Komisi 1, di mana ia menjelaskan bahwa Komisi 1 sudah menyusun langkah tindak lanjut berupa pertemuan virtual bersama 3 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pertemuan itu dijadwalkan besok Rabu 3 Desember 2025. Komisi 1 berharap kementerian dapat memberikan keputusan mengenai solusi administrasi sehingga insentif kader bisa dibayarkan segera. Aksi kemarin berlangsung hingga sore hari. Perwakilan desa menyebut bahwa aksi itu sifatnya respon cepat, sehingga jumlah peserta tidak sebanyak ketika konsolidasi penuh dilakukan. Namun mereka menegaskan bahwa apabila pertemuan dengan kementerian tidak menghasilkan solusi, maka gerakan serentak secara nasional pada 8 Desember masih berada dalam rencana mereka. Demikian saya laporkan dari Gorontalo, kembali ke studio. Hari ini kami dari kepala desa, juga kader dan seluruh penerima insentif yang ada di desa, perwakilan-perwakilan menghadap ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Gorontalo dalam rangka menyuarakan aspirasi kami terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan 81 yang inti dari PMK itu adalah sisa dana desa tahap 2 untuk tahun 2025 tidak akan dicairkan. Konsekuensi dari tidak dicairkannya dana desa adalah hak-hak para guru ngaji, guru PAUD, kader kesehatan, imam desa, pegawai syari, pemangku adat, linmas, dan seluruh ujung tombak pelayanan-pelayanan yang ada desa. Konsekuensinya gaji mereka tidak dibayarkan. Dan ini bukan cuma 1 bulan atau 2 bulan, ada yang bahkan 9 bulan, paling banyak ada yang 5 bulan, 6 bulan. Sehingga kami sebagai kepala desa selaku tempat mereka mengadu menyampaikan aspirasi kami kepada wakil rakyat yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo, yang inti dari tuntutan kami adalah mencabut Peraturan Menteri Keuangan 81 itu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian sisa dana desa yang belum dicairkan tetap dicairkan di bulan Desember ini, agar hak-hak para pelayan yang ada di akar rumput itu tetap bisa terbayarkan dengan semuanya. Ada berapa banyak Pak yang turun hari ini? Hari ini karena ini sikapnya gerakannya mendadak, respon cepat atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan hanya sebagian. Kalau kami lihat itu di grup ada kurang lebih 17 perwakilan desa, juga bersama kepala-kepala desa dan beberapa perwakilan, karena ini ketua-ketua organisasi desa juga hadir. Dan insya Allah setelah hari ini, tadi kalau kita lihat rekomendasi atau kesimpulan dari pertemuan ini, DPRD akan melakukan Zoom meeting dengan 3 kementerian terkait. Kemudian kami pun akan menunggu menghormati apa yang kemudian telah diambil oleh DPRD, dan setelah hari Rabu itu seperti Zoom meeting itu kemudian kami akan konsolidasi mengambil sikap apa yang kemudian akan kami lakukan ke depan. Tuntutan dari kepala desa terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2025. Jadi tentang pencairan dana desa yang tahap kedua, tadi kan sudah dengar masalahnya seperti apa, dan mereka minta itu dicabut. Kemudian mereka minta dana desa untuk 240 desa itu dicairkan gitu. Jadi yang akan dilakukan oleh DPRD khususnya Komisi 1 adalah akan mengkomunikasikan ini dengan pihak kementerian. Ada 3 kementerian nanti, yaitu Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, yang berikut adalah Kementerian Desa. Ini akan kami konsultasikan, komunikasikan pada tanggal 3 ya, hari Rabu, melalui Zoom meeting, dan kami berharap didampingi juga oleh kepala-kepala desa untuk menyampaikan tuntutan ini. Ibu, kira-kira ada solusi lain tidak agar gaji-gaji mereka ini dicairkan tanpa mencabut aturan 81 ini? Iya, tadi juga sudah disampaikan bahwa solusi kalau misalnya itu berharap dari APBD, ini kan APBD sudah diketuk tanggal 29 Oktober kemarin, sehingga ini agak sulit untuk kita mencarikan solusi misalnya melalui APBD provinsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.